Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 8 dengan dosen pengampu Ibu Jubaidah MPD. Kami yang beranggotakan saya Putu Aprina Sridepi dan rekan saya Risna Erdiani Widya Astuti. Slide-nya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema penyakit kulit dengan konteks yang pertama, mengenal penyakit kulit dan cara pencegahannya. Yang kedua, dermatitis kontak. Langsung ke materi. Yang pertama ada mengenal penyakit kulit dan cara pencegahannya. Definisi penyakit itu sendiri, penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan terhadap fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Nah, definisi penyakit kulit itu sendiri, penyakit kulit adalah kelainan kulit akibat adanya jamur, kuman, parasit, virus, maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja dari segala umur. Penyakit kulit dapat menyerang seluruh maupun sebagian tubuh tertentu dan dapat memperburuk kondisi kesehatan penderita. Ada penyebab penyakit kulit. Faktor-faktor penyebabnya seperti iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan hidup yang kurang sehat, alergi, virus, dan lain-lain. Beberapa penyakit kulit dapat menyebabkan gatal. Gatal dapat timbul di seluruh kulit. Adapun penyebabnya, yang pertama ada parasit, yang kedua ada alergi, baik enzema, dermatitis, atau urtikaria yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, ada infeksi jamur. Infeksi jamur dapat disebabkan oleh terbakarnya oleh sinar matahari, 2 perubahan suhu, dan 3 bengkak dan alergi. Gejala-gejala penyakit kulit, yang pertama ada gatal-gatal, yang kedua bintik-bintik merah, yang ketiga ruam, disertai panas, yang keempat pembengkakan, yang kelima kulit kering, bersisik, dan berminyak, dan keenam lecet atau melepuh, yang ketujuh sakit atau panas bila disentuh. Adapun klasifikasi penyakit kulit, yang pertama ada dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit pada epidermis dan dermis. Yang kedua ada abses. Abses merupakan sebuah penimbunan nanah. Yang ketiga ada scabies. Scabies juga sebuah penimbunan nanah. Yang keempat ada pyoderma. Pyoderma merupakan penyakit infeksi bakterial kulit. Yang keenam ada Hermes. Hermes merupakan penyakit radang kulit yang disebabkan oleh virus. Yang keenam ada urtikaria. Urtikaria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya endema. Nah, adapun pencegahan penyakit kulit. Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan berguna untuk membunuh kuman dan virus yang menyebabkan penyakit kulit. Yang kedua, memotong kuku. Kebiasaan memotong kuku dapat mencegah infeksi, bau, cedera pada jaringan, serta terhindar dari bakteri yang menempel di kotoran kuku. Yang ketiga, pemakaian alat mandi.
Menggunakan alat mandi milik sendiri dan tidak menggunakannya bersama atau bergantian dengan orang lain dapat mencegah timbulnya penyakit kulit. Yang keempat, pemakaian alat tidur. Membersihkan alat tidur milik dan menggunakan alat tidur milik sendiri dapat mencegah penyakit kulit dengan cara mencuci dan menggantinya dengan yang bersih secara berkala. Lalu yang kelima, kebiasaan menggunakan pakaian. Mengganti pakaian setiap hari dan tidak menggunakannya secara bersamaan dengan orang lain dapat mencegah penyakit kulit. Yang keenam, kebiasaan mencuci rambut. Mencuci rambut minimal 2 kali dalam seminggu dapat mencegah penularan penyakit kulit dengan menjaga kebersihan rambut. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat serta tidak lembab dapat mencegah penyakit kulit karena terhindarnya dari penyakit virus maupun bakteri. Yang kedelapan, menjaga pola makan. Pemenuhan nutrisi dari makanan dan menghindari penyebab alergi dapat menghindari penyakit kulit itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, nah itulah cara pencegahan penyakit kulit tadi. Lalu yang kedua ada topik dermatitis kontak yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Risna. Dipersilakan. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Risna Ardiani Widyastuti dengan nomor NPM 212201094. Saya akan mempresentasikan tentang dermatitis kontak. Penyakit dermatitis kontak yaitu penyakit kulit akibat kerja atau PKAK atau occupational dermatosis yang merupakan suatu kelainan kulit yang terjadi karena pekerjaan seseorang. Penyakit akibat kerja ini biasanya terdapat di daerah industri, pertanian, dan perkebunan. Penyakit kulit yang disebabkan oleh bahan atau substansi di tempat kerja ini umumnya dikenal sebagai dermatitis dan biasanya melibatkan radang kulit. Definisi dari dermatitis kontak yaitu merupakan salah satu penyakit kelainan kulit yang sering timbul akibat pemaparan zat kimia yang digunakan dalam proses penggumpalan dapat menyebabkan dermatitis kontak, mengakibatkan iritasi dan gangguan kulit lainnya dalam bentuk gatal-gatal, kulit kering dan pecah-pecah, kemerah-merahan, serta koreng yang tidak sembuh-sembuh. Adapun penyebabnya yaitu faktor individu, antara lain usia, kulit manusia mengalami degenerasi seiring bertambahnya usia, sehingga kulit kehilangan lapisan lemak di atasnya dan menjadi lebih kering. Kekeringan pada kulit ini memudahkan bahan kimia untuk menginfeksi kulit, sehingga kulit menjadi lebih mudah terkena dermatitis. Kemudian jenis kelamin, kulit wanita memproduksi lebih sedikit minyak untuk melindungi dan menjaga kelembapan kulit. Selain untuk itu, kulit wanita juga lebih tipis daripada kulit pria, sehingga lebih rentan menderita dermatitis. Kemudian ada riwayat penyakit, yaitu kulit sebelumnya menderita penyakit kulit sebelumnya lebih mudah mendapat dermatitis karena fungsi perlindungan dan kulit sudah berkurang akibat dari penyakit kulit yang diderita sebelumnya. Kemudian dari faktor lingkungan, yaitu ada suhu. Dermatitis disebabkan oleh lingkungan yang ekstrim, termasuk suhu yang tinggi. Akibat suhu yang tinggi, maka kulit menjadi hilang kelembabannya dan menjadi kering. Kemudian ada kelembapan, yaitu penyebab dermatitis yang disebabkan oleh kelembapan yang tinggi selain disebabkan oleh suhu yang tinggi. Kemudian ada gejalanya, yaitu antara lain kulit akan mengalami eritema, edema, dan berkembang menjadi bula yang bila pecah akan mengeluarkan cairan. Rasa perih dan terbakar. Kemudian area kulit mengalami eritema, pengupasan, dan berkilat.
dan timbul retakan, bahkan ada yang mengalami penebalan dan mengeluarkan cairan. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu dengan uji tempel atau pad test, dilakukan dengan cara menempelkan bahan uji pada kulit dengan jarak cukup jauh sehingga tidak terjadi reaksi saling ganggu. Kemudian dermatitis kontak ini dapat diobati dengan menggunakan sarung tangan saat bekerja, basuhlah bagian yang terkena air mengalir, kemudian memberikan kortikosteroid di mana sediaan berupa krim atau lotion, dan antihistamin diberikan untuk mengurangi gejala gatal. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.